Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, hari ini materi kita adalah tentang cara membuat laporan PDF. Ya. Ini mata kuliah pemrograman web 2. Oke, jadi materinya adalah membuat laporan PDF menggunakan library yang sudah ada. Ya. Nah, laporan itu kita bisa bentuk dalam bentuk PDF ya. Kenapa dibuat dalam bentuk PDF? Supaya mudah disimpan di hard disk ya. Kemudian PDF itu kita bisa buka di berbagai device, misalkan di Android, di Linux, ataupun di Windows itu sendiri. Nah, kemudian untuk library-nya ya yang support dengan PHP ada FPDF, MPDF, DOM PDF, isi PDF. Nah, kita akan menggunakan salah satunya yaitu FPDF. Nah, FPDF itu downloadnya di sini, fpdf.org, download versi yang terbaru, khususnya yang untuk PHP 7 ya. Kemudian di sini kita bentuknya adalah zip, ini file zipnya. Kemudian ini kita bikin folder bernama fpdf di application/third party. Ya, jadi di application di sini kita bikin folder baru namanya fpdf. Kemudian copy file zipnya tadi ya ke folder ini nih. Ya, setelah ditaruh di sini klik kanan extract here. Sehingga di dalam folder fpdf itu isinya seperti ini. Nah, untuk tutorial penggunaannya sebenarnya dia sudah menyertakan di dalam ini ya foldernya ya. Ada folder tutorial, di situ bisa kalian pelajari ya bagaimana cara membuat dokumen PDF. Oke, pertama kita buat library dulu. Tadi kita sudah download library PDF-nya. Kemudian untuk bisa digunakan di CodeIgniter, kita buat lebih dulu di libraries-nya CodeIgniter. Nah, jadi kita bikin file baru namanya pdf.php. Ya, disimpan di application/libraries. Isinya seperti ini. Jadi ada kelas PDF, function, construct, ini underscore 2 kali ya. Nah, ini foldernya tadi fpdf kita ada di folder third party fpdf.php. Nah, yang kedua, kita akan membuat program untuk mencetak PDF dengan data dari database. Nah, pada program ini akan dibuat laporan polling yang datanya diambil dari tabel polling. Nah, tabel polling kita sudah buat di pertemuan sebelumnya pada saat kita membuat laporan dalam bentuk grafik. Kemudian modelnya pun kita sudah buat ya sebelumnya. Jadi di sini kita bikin satu controller namanya adalah laporan polling.php. Ya, isinya sebagai berikut. Kayak sini ya. Oke, saya lihat di codingan sini. Nah, ini untuk laporan polling. Ya, .php ada di application controllers. Sini ada konstruktor. Di konstruktornya dia panggil library PDF. Ya, karena kita akan menggunakan FPDF, kita panggil library PDF yang tadi setelah kita buat di folder application libraries. Kemudian kita connect ke database. Ya, kemudian kita panggil helper URL. Ya. Kemudian kita panggil model, pull model. Oke. Kemudian indeksnya bisa di function ini kita akan membuat laporan PDF dalam bentuk tabel. Nah, kita bikin objek dulu $PDF sama dengan new fpdf ya. Ini kelasnya si fpdf kita panggil, kemudian kita buat objek. Kita bikin halaman baru yaitu kita panggil function add page. Ya. Terus set font, kita atur fontnya mau apa? Ini ada Arial, bold, ya B itu bold, ukuran 16. Ya. Kemudian kita bikin sel. Sel itu ibaratnya adalah sebuah kotak. Jadi kita bikin kotak, ukurannya 190. Ya, panjang 190, tingginya 7, tulisannya hasil polling. Ya. Kemudian ini 0, berarti tidak ada garis batasnya, tidak ada border. Kemudian ini 1 itu enter. Jadi nanti ada turun satu baris yaitu enter. Kemudian C itu rata tengah center ya. Jadi bikin tulisan ini hasil polling center. Kemudian ini bikin sel. Ya. Ini kita turun satu baris ya ke bawah biar ada jarak antara tulisan hasil polling sama nomornya. Kemudian berikutnya kita setting fontnya berubah jadi Arial, bold, ukuran 10.
terus bikin sel. Nah, kita di sini mulai bikin sebuah tabel ya. Kita bikin tabel 20, lebarnya 20, tingginya 6, teksnya adalah nomor. Kemudian satu ini ada garis batasnya. Jadi selnya ada garis batas, kemudian nih 0. Ya, 0 itu berarti tidak ada enter setelahnya. Berarti kalau ada sel berikutnya, ini letaknya di samping, bukan di bawah. Kalau ini 1, berarti sel ini adanya di bawah, di enter dulu. Ini berikutnya ada 100, lebarnya 100, tingginya sama 6 pilihan. 1, 0 sama ini ada bordernya 0. Ya, 0 berarti tidak ada enter. Kemudian yang ketiga adalah 30, lebar 30, panjangnya tingginya 6, jumlah vote ya 1,1. Ada border dan enter. Jadi habis jumlah vote tidak ada lagi kolom di sampingnya ya. Dia langsung enter. Kemudian fontnya kita rubah lagi jadi Arial, ukuran 10 tapi tidak bold. Ya, jadi Arial biasa. Kemudian ada data pool sama dengan $this pool model get data. Kita lihat dulu ya si pool model isinya apa. Dia ada di folder application, model, pool model. Nah, di pool model ini ya, itu ada function get data. Dia ngambil data $db select pilihan jumlah vote. Ambil 2 field ya. Pilihan sama jumlah vote dari tabel polling, order urutkan berdasarkan pilihan ascending. Nah, terus dijalankan query-nya, diambil array-nya, dikembalikan ke controller. Nah, ini dikembalikan ke controller. Kemudian $nomor 1 kita akan bikin urutannya. Jadi kita mulai dari angka 1. Dan for each. Nah, si data pool ini isinya array ya, bisa lebih dari satu record, maka kita looping pakai for each. For each $data pool s $id tanda panah $pool. Ya. Jadi data pool ini dia adalah array. Nah, arraynya kita ubah kita baca sebagai $id sama $pool. Jadi value-nya adalah $pool. Kemudian ini kita bikin baris ya. Barisnya sama seperti ini tadi nih. Berarti ada 3 kolom. Oke, kita bikin PDF cell 26 $nomor. Kita mulai dari angka 1, 1, 0 ya. Tidak ada apa? Ada border, tidak ada enter. Berikutnya 100, isinya $pool, dapat dari sini $pool. Pilihan adalah nama field. Oke, pilihan adalah nama field yang tadi kita ambil di sini. Terus berikutnya ada jumlah vote. Oke, 1. 1 berarti enter ya. Kemudian R itu rata kanan. Ya, $nomor. Oke, selesai loopingnya. Jadi selama datanya ada dibaca terus, dia looping terus buat ini ya. Terus kalau sudah di output, dikembalikan ya ke layar. Nah, berarti cara manggilnya di sini karena nama kelasnya adalah laporan polling. Ini index.php laporan polling. Enter. Ups, salah ya. Laporan polling. Nah, ini hasilnya. Kita open ya. Oke, jadi seperti ini PDF-nya. Ini hasil polling. Ini tadi R rata kanan. Oke, itu aja materinya ya. Nanti kita lanjut lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.